Beredar video pasukan Chechnya turunkan bendera Ukraina lalu diganti bendera Rusia. Hurrah! Beberapa pasukan Chechnya ada di wilayah Ukraina dengan berani menurunkan bendera Ukraina. Pada video yang diunggah akun Instagram @indo_military45 memperlihatkan beberapa pasukan berjalan ke sebuah pagar di sana. Pagar yang mereka tuju ternyata ada sebuah bendera Ukraina. Secara terang-terangan pasukan Chechnya mengganti bendera tersebut dengan bendera Rusia. Sebelum mereka mengganti bendera Ukraina dengan Rusia, mereka memantau area sekitar. Saat sudah selesai memantau, mereka langsung menaiki pagarnya dan langsung mengganti bendera Ukraina ke Rusia. Turki menolak bantu Ukraina soal hentikan kapal perang Rusia hingga isyaratkan sikap membela Putin. Di tengah invasi yang dirasakan Ukraina, Turki sempat mendapat permintaan untuk menghentikan kapal perang Rusia yang mengakses Laut Hitam melalui selatnya Dardanelles dan Bosporus. Namun begitu, Turki baru-baru ini menyatakan tidak dapat memenuhi permintaan Ukraina itu, yang mana terganjal klausul dalam fakta internasional yang memungkinkan kapal perang Rusia kembali dengan mudah ke pangkalan mereka. Pada akhirnya, kapal perang yang membawa pasukan Rusia mendarat di pelabuhan Laut Hitam sebagai bagian dari invasi ke Ukraina. Kemudian, baru-baru ini Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu mengatakan Ankara sedang mempelajari permintaan Kiev, tetapi ternyata Rusia memiliki hak berdasarkan Konvensi Montreux 1936 untuk mengembalikan kapal perang ke pangkalan mereka di Laut Hitam. Dalam arti lain, jika Turki memutuskan menerima permintaan Ukraina dan menutup selat untuk kapal perang Rusia, hal itu hanya akan dicegah untuk melakukan perjalanan ke arah lain, jauh dari pangkalan mereka ke Mediterania. Jika negara yang terlibat dalam perang mengajukan permintaan untuk mengembalikan kapal mereka ke pangkalan mereka, itu harus diizinkan. Jelas Cavusoglu dikutip pikiran rakyat.depok.com dari Reuters. Selain itu, Cavusoglu juga menegaskan kembali penentangan Ankara untuk menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Adapun sikap itu telah membedakan Turki dan sebagian besar sekutu NATO yang telah mengumumkan sanksi untuk Rusia. Selama ini Turki telah membina hubungan baik dengan Rusia dan Ukraina, tetapi ternyata memilih menghindari penggunaan kata invasi untuk menggambarkan serangan Rusia itu. Nyeri senjata tidak terlihat Rusia bisa belah dan bekukan Eropa. Serangan Rusia kepada Ukraina menjadi bukti bahwa langkah Presiden Rusia Vladimir Putin bukan gertakan biasa. Apalagi sejumlah analis menilai Rusia memiliki senjata rahasia yang bisa melumpuhkan Barat, terutama Eropa. Bahkan senjata tersebut dapat memecah belah kesatuan di antaranya. Senjata yang dimaksud bukanlah bomber atau kapal perang nuklir, melainkan gas alam. Rusia merupakan salah satu eksportir besar sumber energi tersebut. Menurut data Badan Data Eurostat di 2020, Rusia menyumbang sekitar 38% dari import gas alam Uni Eropa yang mengirimkan hampir 153 miliar meter kubik. Kontribusi negeri beruang putih semakin besar di Eropa sejak produksi gas Belanda menurun akibat penutupan ladang gas. Belum lagi penutupan pembangkit listrik tenaga nuklir Perancis dan pembangkit listrik tenaga uap batu bara Jerman. Saat ini Eropa masih
masih menghadapi tekanan dari krisis energi akibat pasokan yang langka, sehingga menyebabkan harga gas masih tinggi. Dampaknya adalah biaya jadi mahal baik untuk rumah tangga maupun industri. Mengutip CNN Internasional, Eropa akan berjuang untuk bertahan lama tanpa gas dari Rusia. Benua tersebut juga akan menemukan sumber alternatif meski ada tantangan logistik yang sangat besar. Sebuah kenyataan yang memicu kekhawatiran tentang akses benua itu ke energi selama musim dingin yang sudah sulit. Tidak ada alternatif yang cepat dan mudah, kata Jens Klug, pakar Eropa Timur di Institut Jerman untuk Urusan Internasional dan Keamanan. Pejabat senior Gedung Putih mengatakan bahwa mereka tengah berbicara dengan Eropa tentang peningkatan produksi. Mereka juga mencoba mengidentifikasi sumber alternatif gas alam yang dapat dialihkan ke Eropa. Namun melaksanakan intervensi besar seperti rencana tersebut di pasar energi akan menjadi rumit. Jaringan pipa baru dan fasilitas pencairan gas membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun. Ukraina disikat Rusia, 35.000 pasukan NATO sibuk latihan perang. Meskipun mengklaim telah berhasil membunuh ribuan tentara dan menghancurkan ratusan kendaraan serta artileri perang Rusia, Ukraina tetap menderita banyak kerugian. Belum diketahui pasti jumlah korban jiwa dari warga sipil dan kerugian material yang dialami oleh Ukraina. Pada 25 Februari 2022 lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkap kenyataan bahwa negaranya harus berjuang sendirian menghadapi serangan masif pasukan Rusia. Padahal di sisi lain, salah satu alasan kenapa Presiden Rusia Vladimir Putin memutuskan untuk melancarkan invasi adalah keinginan Ukraina bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Memasuki hari ke-8 invasi Rusia, belum ada seorang prajurit dari negara anggota NATO yang dikirim untuk mendukung pasukan Ukraina melawan Rusia. Meskipun Inggris sebagai salah satu negara raksasa NATO sudah mengirim banyak senjata ke Ukraina. Saat serangan militer Rusia terus dilancarkan ke sejumlah wilayah di Ukraina, ternyata NATO menggelar latihan militer besar-besaran di Samudra Arktik. Informasi ini diketahui FIFA Militer dari laporan UK Defense Journal yang menyebut bahwa sekitar 35.000 personil militer dari 28 negara anggota NATO akan terlibat dalam latihan militer dengan Sandi Cold Response. Angkatan bersenjata Kerajaan Inggris Royal Armed Forces mengirim sejumlah alat utama sistem persenjataan andalanya ke wilayah Kutub Utara tersebut. Di sektor laut, militer Inggris mengerahkan kapal induk HMS Prince of Wales, kapal frigate HMS Richmond, kapal perusak HMS Defender, kapal transport amfibi HMS Albion, dan kapal selam serang bertenaga nuklir yang tidak disebutkan namanya. Kemudian, militer Inggris juga menurunkan helikopter multiperan Augusta Westland AW159 Wildcat dan jet tempur siluman Lockheed Martin F-35 Lightning II. Kapal induk HMS Prince of Wales akan dikerahkan untuk latihan itu dengan frigate HMS Richmond, perusak tipe 45 HMS Defender.